Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dan untuk tema kali ini, aku tidak akan membacakan yang gimana-gimana ya teman-teman. Nggak akan ku planning. Aku akan mengikuti saja seperti apa kata semesta hari ini. Dan aku ingin membacakan terkait dengan apa yang dibuka mengenai kondisi kau dan dia. Oke, waktu berjalan. Ya, di sini time is ticking. Waktu itu berjalan. Kapan pertemuan ini atau kapan dia datang padamu? Sebetulnya ini tergantung dari waktu. Karena waktu ini sedang membuat kamu menunggu dan berjalan. Kadang-kadang kamu juga merasa kondisi hubungan kamu dengan dia itu mungkin tidak berjalan sama sekali ya. Kondisinya mungkin sekarang ini ada yang lagi tidak berjalan hubungannya, waktu terus berjalan tapi tidak ada yang datang atau bagaimana. Kemudian kartu keduanya kita lihat di sini. Oke. Saya ngelihat ada kartu Aries di mana saya ngelihatnya energinya ini adalah impulsif ya. Ada mood swing. Energi dari dia itu sedang gampang marah. Jadi yang kulihat adalah hubungan yang mungkin sedang tidak berjalan, bagaimana situasi ke depannya. Oke? Ini kita sudah dapatkan temanya ya. Kita akan lihat dengan pembacaan menggunakan kartu tarot. Yang berjalan setelah ini antara kamu dan dia. Karena kondisinya memang mungkin ada yang sedang diam-diaman karena ya kamu nggak apa ya, mungkin ada yang tidak menghitung juga, pokoknya udah berapa lama aku ya udah nggak ngomong sama dia. Dan hubungannya di sini mungkin karena ada sisi impulsif dari pihak sono ya. Kalian berdua sedang dalam fase mood swing, lagi ada masalah. Oke, kita akan lihat yang berjalan setelah ini antara kau dan dia. Pada dasarnya teman-teman, kalau saya lihat ya, di sini tuh sebetulnya ada sesuatu yang kalau aku bilang tadinya kalian begini ya, dan sekarang ini mungkin kondisinya itu banyak hal-hal yang tidak dijalani. Dan yang aku bisa cek di sini adalah tadi kartunya keluarnya begini ya. Kalau bagus itu adalah Three of Cups. Yang kulihat di sini kartunya dia lagi diam diri atau kalian tidak bersosialisasi satu sama lain. Hubungannya yang lagi buruk. Kita lihat lagi di sini. Penyebabnya adalah sisi manipulasi atau kamu merasa termanipulasi, atau teman-teman di sini sisinya adalah ketergantungan. Dan menurut semesta mungkin ini saatnya sedang dirilis, sedang dilepaskan kemelekatan itu. Ini yang terjadi ya, ini yang terjadi. Kemudian kita lihat yang berjalan setelah ini. Sorry. Kalau kau tanyakan bagaimana perasaan dia, ya, dia itu sekarang lagi mengedepankan logika. Jadi seperti aku bilang, sebetulnya dia tuh kayak menginginkan adanya sisi romantis, tetapi dia juga orangnya adalah idealistik. Kalau saya lihat ya, orangnya ideal, lagi moody, terus kondisinya sekarang itu kayak tidak mengedepankan romantis.
Karena hubungan kalian itu mungkin tidak sehat atau ketergantungan di sini. Nih, kondisinya yang terjadi adalah seseorang di sana atau siapapun yang terkoneksi dengan kamu lagi memiliki masalah dan jalan buntu. Jadi dia lagi kayak nggak bisa mikir. Dia menutup mata untuk semuanya. Jadi kalau orang seperti kayak gini, berarti dia lagi impulsif, kelihatan banget ya. Dan yang terjadi ke depannya seperti apa? Oke. Sepertinya hubungan kalian itu membutuhkan kesabaran yang lebih, ya. Karena aku bilang dia lagi mencoba untuk menyeimbangkan energinya dulu. Supaya apa ya? Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kesel, tidak ada rasa marah di antara kalian berdua. Menurut dia, ya, harmonisnya dia itu adalah dikala dia sendiri pikirannya itu lagi nggak ruwet. Kalau salah satu pikirannya ruwet, otomatis, ya ini tidak akan menjadi seimbang. Yang kedua, aku melihat dia masih kayak mencintai kamu. Dia mencoba menyeimbangkan kembali. Karena gini teman-teman, kalau orang lagi dalam fase impulsif seperti ini, biasanya cinta itu akan susah untuk akan susah untuk mendorong rasa. Jadi dia punya rasa yang udah impulsif, dikasih cinta itu nggak ngangkat, nggak bakal tembus cintanya. Yang dia lakukan di sini adalah dia mengkondisikan kembali supaya energinya itu seimbang. Kemudian yang aku lihat di sini dia tuh ingin berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin melepaskan namanya kemelekatan atau ketergantungan. Karena gini, kemelekatan itu buat sakit. Dikala kemelekatan itu tumbuh, ketika salah satu pasangan ini memiliki masalah, maka dia sangat mengharapkan dan berharap full pasangan yang melekat ini bisa ngebantuin dia. Tapi kalau nyatanya nggak bisa, ya akan begini. Mungkin kamu pikir-pikir lagi deh, ada request dari dia nggak yang tidak kau penuhi? Gitu. Ini karena ini kemelekatan, dia nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Ketika kamu juga lagi nggak bisa, dia menganggap semua ini adalah jalan buntu. Tidak berusaha mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Dan di sini teman-teman, yang saya lihat adalah dia mungkin ini kartunya terbalik. Kalau Nine of Swords, dia tidak reaching kamu, dan ini ketika kartunya terbalik, dia akan mencoba untuk reaching kamu. Ya, dia belajar lagi untuk memiliki sebuah harapan. Tapi semuanya kembali sama kamu. Ya, apakah kamu dalam masa jeda sebelumnya ini telah berpikir bahwa sebaiknya aku sendiri atau nerima dia lagi? Yang saya lihat di sini, dia akan mencoba untuk reaching out kamu. Menawarkan sesuatu yang baru. Jadi ya kayak dia datang mungkin tiba-tiba, terus gue udah sembuh nih, gue udah gak banyak stres ya, kita terkoneksi lagi yuk, gitu ya. Dia akan bilang sama kamu bahwa banyak sekali pelajaran yang mungkin aku serap dari sini. Aku banyak belajar, aku menawarkan koneksi yang baru di sini, dan aku lihat ada kartu Seven of Swords. Aku bilang dia mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri sih sebenarnya. Di sini dia tuh kayak mencoba, ya aku ini bersikap ini dikarenakan ada hal ini gitu loh. Dikarenakan aku tuh lagi memang impulsif, aku lagi ingin menghilangkan namanya ketergantungan, ya, aku lagi jaga emosiku dan lain-lain. Ya ada hal-hal bermacam-macam lah yang menurut aku sih akan dia akan memberikan pembenaran atas sikapnya itu. Ya, yang aku lihat sih ini terkait dengan
apa ya, yang kemarin itu yang masalah adalah komunikasi di antara kalian, ya. Karena ada domino efek, di mana domino efeknya itu terkait sama resiko yang telah dia ambil sebelumnya. Ya, kamu sama dia tiba-tiba hubungannya berubah dikarenakan ada kejadian atau domino efek yang terjadi. Jadi impact dari masa lalu kenanya di sekarang. Kalau saya lihat sesuatu yang membuat dia itu menjadi kayak menyerah dan bilang kayaknya nggak mungkin. Karena masa depan saya juga nggak jelas. Uncertainty. Semuanya lebih nggak jelas. Ten of Coins terkait dengan finansial, kenyamanan finansial. Lagi-lagi ya, kemudian mengenai masalah keluarga bisa jadi keamanan finansial dan bagaimana lingkungannya itu mendukung dia. Aku lihat di sini semuanya itu stuck, ya, semuanya itu stuck. Dan ini tuh resiko yang dia ambil. Jadi mungkin gini teman-teman. Ada efek yang dia ambil dan itu sangat beresiko, di mana sebetulnya dia mungkin tidak bisa menyelesaikan ini. Ini terkait sama keluarga dan segala sesuatu yang di dalamnya. Aku nggak bisa ngomong gimana-gimana, tapi ini keluarnya Ten of Coins. Ya, Ten of Coins itu pasti adalah masalah finansial atau masalah keluarga. Ini finansialnya ini mungkin terkait sama keluarga, bisa jadi ya. Jadi pokoknya sesuatu yang dia resiko ambil sehingga dia kayaknya merasa bahwa aku menyerah, termasuk menyerah dengan hubungan ini ya, sempat diam, sempat menyerah dengan ini karena dia merasa hubungan ini adalah memang ketergantungan, sumbernya tuh cuma dari kamu. Kalau ada masalah apa-apa, kamulah mungkin yang menjadi problem solvernya. Nah, di sini maksud dan tujuannya bagaimana, kenapa ini sampai domino efek di hubungan kalian berpengaruh. Dikarenakan ada kartu King of Swords ya. Sebetulnya di sini tuh ada sisi memang pertama dia bersikap ini tuh sebetulnya tuh bersikap drama. Ada sisi manipulatif dari diri dia yang mencoba-coba misalnya kayak aku mungkin kalau pura-pura ngambek atau gimana nanti dia akan kasih solusi, ternyata mungkin kamu nggak kasih solusi, mungkin karena kamu lagi nggak ada, kamu lagi malas, kamu lagi apa ya. Dan yang kedua, di sini ketika kamu memberikan sesuatu ya, mungkin kamu nggak bisa atau kamu mungkin ngomong kamu coba ke yang lain dong, aku mungkin nggak bisa ya untuk mungkin nemenin kamu atau mungkin gimana, atau aku harus gimana. Nah, di sini menurut dia dia tuh menanggapinya tuh dengan oh begitu ya, jelas ya. Kamu ngomong kamu begini sama aku, kamu lihat nggak sih aku tuh lagi butuh dan efeknya itu gimana gitu loh, kamu kok kayak nggak tahu aku tuh maunya apa gitu. Jadi memang ada sisi sedikit aku nggak bilang sedikit sih, mungkin selama ini memang ada sisi manipulatif. Dan kalau aku lihat ya, dia berpikir seperti ini karena dia ada ketergantungan dan sekarang ini mungkin dia ingin menghilangkan itu supaya apa ya, dia nggak mau mungkin merepotkan, atau dalam arti gini teman-teman, ini agak sedikit rumit sih ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu, ini aku lihat dari kacamatanya dia ya, ketika dia mengharapkan sesuatu karena dia tidak mampu, entah tidak mampunya karena dia kurang berjuang atau memang dia malas atau memang nggak bisa. Ketika dia mengharapkan kamu untuk berbuat lebih atas masalahnya, ternyata mungkin respons kamu itu mungkin kamu tidak bisa. Sehingga di sini kayak ada tamparan. Oh iya, ternyata hubungan kita ini adalah hubungan yang tidak sehat, hubungan yang saling ketergantungan dan aku yang lebih banyak tergantung sama kamu. Seakan-akan di sini aku tuh yang bersikeras gitu loh, supaya
memiliki keyakinan yang keras, kamu tuh bakal bantu aku gitu loh. Tapi mungkin di sini ya, kalau aku lihat dari sisi kamu, Four of Coins, kamu juga nggak bisa, karena kamu lagi menghemat. Ya, kamu lagi ibaratnya lagi mementingkan diri sendiri juga. Kamu juga lagi nggak aman. Kamu lagi jaga banget. Ini kalau kita bicara mengenai bantu-membantu, ya, pengorbanan, mungkin kala itu kamu juga lagi nggak bisa. Tapi dia tuh sebetulnya kayak sudah berpikir, wah ini nih, aku nggak punya jalan keluar gitu. This is end gitu. Ini udah akhirnya begini. Ya. Dia mencoba untuk mengontrol kamu sih yang gue lihat. Dan kemudian di sini saya ngelihatnya dia tuh kayak berpikir pendek. Oh ya udah aku sendiri aja gitu loh. Aku menikmati aja ini sendiri. Jadi ya dari situ efeknya adalah dia tidak merasa memiliki jalan keluar. Dan dia merasa masalah ini adalah masalah yang akan berimpact untuk hubungan kalian jangka panjang, karena there is no way out, nggak ada jalan keluar gitu. Dan yang aku lihat di sini, kamu tuh sebetulnya ya, dari diri kamu sendiri itu sebetulnya niatannya tuh memang ada kayak kamu masih suka sama dia, kamu masih memberikan sebuah kesempatan mungkin. Dan yang aku lihat di sini dari sisi kamu nih ada kartu Queen of Wands tuh, kamu masih tertarik sama dia, tetapi dianya di sini yang mungkin dikarenakan ada efek domino, efek macem-macem ya, jadinya dia kayak menarik diri. Tuh teman-teman, saat ini kondisinya dia tuh lagi pusing, memang betul lagi pusing, karena masalah itu silih berganti. Sedangkan kamu di sini sebetulnya kamu fokus sama diri kamu sendiri karena kamu mendapatkan kontrol kamu. Gitu. Aku ngelihatnya kamu sekarang energinya happy, ya. Dan mungkin ya kita nggak tahu ya kalau misalnya kondisinya seperti ini, bagaimana ke depannya? Apakah nanti dia juga akan sadar? Kalau aku lihat di sini kan ini akan sadar ya. Dia akan membenarkan apa yang sudah dibuat sama dia. Gitu loh. Jadi dia akan coba untuk menawarkan cinta baru. Yang aku lihat sekarang, dia itu merasa drain, dia merasa pikirannya tak menentu, dan kalau dibilang kayak manusia kayak kurang air gitu, kering. Tuh, karena jujur aja ya, dia stuck dengan apa yang ada, nggak berusaha untuk move on. Dia kelelahan sekarang ini. Karena jujur aja, dia mau menyelesaikan masalahnya yang terkait dengan ini. Yang aku bisa bilang sih teman-teman, bagaimana dia ke depannya sama kamu, kesimpulannya adalah orang ini mungkin ada keinginan dia untuk meluruhkan egonya dia, ya, Karena di sini teman-teman, dia sedang dalam masa sulit, sedang berjuang dan sedang habis-habisan, dimana dia sangat butuh sekali untuk effort dari seseorang, yang which is mungkin yang kubaca ini adalah kamu. Jadi mungkin ini adalah hal yang paling tersulit, beda dari biasa-biasanya, gak bisa dihadapi sendiri. Ya cuman kalau saran aku, coba dicek kembali ya, apakah kamu di sini benar-benar menginginkannya atau tidak. Kalau misalnya menginginkannya, dikala dia nanti datang, ya kamu tanggapin seperti biasa aja. Tapi kalau tidak lagi menginginkannya, bisa kok kalian jaga jarak, gitu. Karena sekarang yang kita bicara di sini adalah bukan soal cinta, tapi soal kepentingan, ya. Dan di sini teman-teman, itulah pergerakan dia.
pergerakannya akhirnya ya ujung-ujungnya mungkin cepat atau lambat dia akan menghubungi kamu lagi. Seseorang ini sebetulnya memang masalah utamanya adalah dari abundance atau dari materi dan lain-lain. Ini adalah energinya. Ya, kamu siap-siap aja. Sebetulnya aku bisa buka sih satu kartu apa yang terbaik untuk kamu. Kita kan lihat ya. Apa yang terbaik di hubungan ini? Apa yang terbaik di hubungan ini? Coba kamu berlatih aware, menggunakan intuisi kamu. Coba untuk apa ya? Jangan terlalu ketergantungan. Fokusin sama dirimu sendiri. Kemudian kamu akan temukan jawaban dalam hati. Di sini dia bilang, saya sembuhkan diri saya melalui pengalaman spiritual ini dan juga meditasi. Ini adalah cara saya untuk membuat diriku tuh lapang. Kamu bisa melakukan ibadah spiritual. Tanyakan, ada dia atau nggak ada dia, bedanya apa sih? Gitu. Penting nggak dia dalam hidup kamu? Ya, cintanya orang itu kan harus ada timbal balik. Tapi kalau aku lihat di sini, sepertinya memang energinya dia berat ya teman-teman. Jadi ya, kamu harus free your mind, clear your mind. Bagaimana caranya? Apakah kamu di sini terima dia balik dengan segala resikonya, ataukah kamu sendiri? Ya, jawabannya ada pada dirimu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.